Mas, kata sandi HP kamu apa? Ini siapa mas yang kirim pesan ke kamu begini? Itu privasi, kamu gak perlu tahu, kamu gak usah buka-buka HP ku. Kenapa kamu tega mendekati suamiku, Maya? Aku ini sahabatmu. Aku suka dia, Saida, dia baik. Aku mau berhenti, jangan ganggu rumah tanggaku. Jangan ganggu Maya, kamu gak berhak atur hidupku. Aku ini istrimu, mas. Kalau kamu terus ribut, aku cerain kamu. Saidah adalah perempuan berusia 28 tahun, ibu dari satu anak perempuan bernama Putri yang baru menginjak usia 7 tahun. Selama 7 tahun pernikahan, hidupnya berjalan biasa saja, tak mewah, tapi cukup. Dedi, suaminya, bekerja sebagai karyawan swasta dengan jam kerja yang kadang tak menentu. Namun, belakangan ini, ketidakteraturan itu berubah menjadi kebiasaan yang mengusik perasaan Saidah. Sudah hampir 2 bulan Dedi sering pulang larut malam. Jam 9, 10, bahkan pernah lewat tengah malam. Saat pulang, wajahnya selalu tampak lelah, tapi bukan lelah seperti biasa. Ada sesuatu yang berbeda, tatapan matanya kosong, sikapnya dingin, dan jawabannya singkat-singkat. Tak ada lagi obrolan ringan di meja makan, tak ada lagi cerita tentang kantor, apalagi candaan kecil yang dulu selalu membuat Saidah tersenyum. Dedi kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Tangannya tak pernah jauh dari benda itu. Bahkan saat makan, saat duduk di ruang keluarga, bahkan ketika Putri mencoba bercerita tentang sekolahnya, Dedi tetap menunduk menatap layar, seolah dunia di dalam ponsel itu jauh lebih penting dibanding anak dan istrinya. Awalnya Saidah mencoba berpikir positif. Ia mengira suaminya hanya kelelahan. Mungkin beban kerja sedang berat, mungkin target kantor sedang tinggi. Ia memilih diam, menahan segala pertanyaan yang mengganjal di dada. Setiap kali Dedi pulang larut, Saidah hanya menyuguhkan teh hangat dan menyiapkan makan malam, meski seringkali makanan itu dibiarkan dingin tanpa disentuh. "Mas capek?" tanya Saidah suatu malam, suaranya lembut. Dedi hanya mengangguk singkat tanpa menatap wajahnya. "Iya." Tak ada kata lain. Tak ada penjelasan. Saidah menelan kekecewaannya sendiri. Ia tak ingin menjadi istri yang cerewet. Ia tak ingin dicap sebagai perempuan yang tak mengerti lelahnya suami. Lagi pula, Dedi masih pulang ke rumah, pikirnya. Masih tidur di ranjang yang sama. Namun, naluri seorang perempuan tak pernah benar-benar salah. Di balik sikap tenangnya, Saidah mulai menyimpan kegelisahan kecil. Ada rasa asing yang perlahan tumbuh di antara mereka. Rasa yang tak bisa ia jelaskan, tapi terasa nyata, seperti tembok tipis yang mulai berdiri di tengah rumah tangga mereka. Perubahan Dedi tak hanya soal jam pulang. Ia kini mudah tersinggung. Hal-hal sepele yang dulu tak pernah dipermasalahkan, kini bisa memicu kekesalan. Jika Saidah terlambat menyajikan makan malam, Dedi akan menghela napas panjang. Jika Putri terlalu berisik, Dedi akan memarahinya dengan suara tinggi. "Bisa nggak sih tenang sedikit?" bentaknya suatu sore, membuat Putri terdiam dan menunduk ketakutan. Hati Saidah terasa perih. Ia memeluk anaknya, berusaha menenangkan, sambil mencuri pandang ke arah Dedi yang kembali sibuk dengan ponselnya, seolah tak terjadi apa-apa. Di malam-malam sunyi, ketika Putri sudah tertidur dan Dedi terlelap dengan ponsel masih berada di genggamannya, Saidah sering memandangi wajah suaminya. Ia mencari-cari sisa Dedi yang dulu, lelaki yang lembut, yang selalu menggenggam tangannya saat tidur, yang tak pernah segan mengusap kepalanya sambil berkata, "Makasih ya, sudah jadi istri yang baik." Kini, sentuhan itu menghilang. Saidah pernah mencoba mendekat, mencoba memulai percakapan lebih dalam. Namun setiap usaha itu selalu kandas. Dedi seakan membangun dinding tak kasat mata yang membuat Saidah terasing di rumahnya sendiri. Ada satu kebiasaan baru yang semakin mengganggu pikiran Saidah. Setiap ada pesan masuk di ponsel Dedi, wajah lelaki itu berubah. Kadang tersenyum kecil, kadang tergesa menyingkir menjauh. Jika Saidah mendekat, Dedi akan segera mengunci layar atau memiringkan ponselnya. "Siapa yang chat, Mas?" tanya Saidah pelan suatu malam. Dedi langsung menjawab cepat, "Teman kantor." Nada suaranya terdengar defensif. Sejak saat itu, kecurigaan Saidah semakin sulit dibendung. Ia mulai merasa takut pada pikirannya sendiri. Ia takut jika dugaannya benar. Ia takut jika rumah tangga yang selama ini ia pertahankan ternyata sedang digerogoti dari dalam. Namun, Saidah tetap memilih diam. Ia menanamkan harapan bahwa semua ini hanya fase sementara. Bahwa Dedi akan kembali seperti dulu. Bahwa keluarganya masih bisa diselamatkan. Ia tak tahu, di balik sikap dingin Dedi dan layar ponsel yang selalu dikunci rapat itu, badai besar sedang menunggu. Badai yang kelak akan menghancurkan hidupnya, merenggut anaknya, dan mengubah Saidah menjadi perempuan yang harus belajar merelakan segalanya, bahkan darah dagingnya sendiri. Dan malam itu,
Saat Dedi kembali pulang lewat tengah malam tanpa sepatah kata, Saidah duduk sendirian di ruang tamu, memeluk lututnya, dengan firasat buruk yang semakin menguat. Rasa curiga itu kini bukan lagi sekadar perasaan. Ia mulai menjelma menjadi luka yang pelan-pelan menganga. Luka itu semakin terasa ketika Saidah mulai menyadari satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Dedi bukan hanya berubah, tapi juga semakin mudah marah. Pagi itu rumah terasa sunyi. Putri sudah berangkat sekolah, dan Saidah sibuk membersihkan ruang tamu. Ia menyapu lantai, merapikan sofa, lalu menggeser meja kecil tempat sebuah asbak kaca milik Dedi biasa diletakkan. Tangannya sedikit gemetar karena pikirannya masih dipenuhi kegelisahan semalam. Tanpa sengaja, siku Saidah menyenggol asbak itu. Benda kaca tersebut jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping, suaranya memecah kesunyian rumah. Saidah terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Ia berjongkok panik, hendak membersihkan pecahan kaca itu sebelum Dedi keluar dari kamar. Namun, belum sempat Saidah meraih sapu, langkah kaki berat terdengar dari arah belakang. Dedi sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah mengeras. "Kenapa?" Suaranya tinggi, matanya menatap pecahan asbak di lantai. "Maaf, Mas, aku nggak sengaja," ucap Saidah cepat, kepalanya menunduk. "Nanti aku ganti, ya." Belum sempat kalimat itu selesai, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Saidah. Tubuhnya terhuyung, kepalanya berdengung. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Saidah terpaku. Tangannya gemetar menyentuh pipinya yang panas. Matanya membesar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama menikah, Dedi memang pernah bersikap kasar dengan kata-kata, tapi ini, tamparan ini, adalah yang pertama. "Kamu tuh kalau jadi perempuan bisa nggak sih yang benar?" bentak Dedi. "Barang juga nggak bisa dijaga." Saidah menelan ludah dengan susah payah. Air matanya menggenang, tapi ia berusaha menahannya. "Aku sudah minta maaf, Mas, aku benar-benar nggak sengaja." Namun, penjelasan itu tak berarti apa-apa. Dedi mendengus kesal lalu berlalu begitu saja, meninggalkan Saidah yang masih berjongkok di lantai, dikelilingi pecahan kaca dan rasa sakit yang tak hanya di pipi, tapi juga di hatinya. Sejak hari itu, Saidah hidup dalam ketakutan kecil yang terus membesar. Setiap gerakannya terasa salah. Setiap kata yang ingin ia ucapkan, ia tahan. Ia takut memicu amarah Dedi. Rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi tempat yang membuat dadanya sesak. Sikap Dedi semakin tak terkendali. Ia mudah tersulut emosi, bahkan untuk hal-hal sepele. Sendok yang salah letak, air minum yang kurang dingin, atau Putri yang bertanya terlalu banyak, semuanya bisa menjadi alasan Dedi meninggikan suara. Dan di tengah semua itu, satu hal semakin membuat Saidah gelisah, ponsel Dedi. Kini, ponsel itu selalu terkunci dengan kode rahasia. Dedi tak pernah lagi meninggalkannya sembarangan seperti dulu. Bahkan saat ke kamar mandi pun, ponsel itu dibawa. Jika baterainya habis, Dedi akan terlihat panik, segera mencari charger seolah takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saidah pernah mencoba membuka ponsel itu ketika Dedi tertidur lelap. Jantungnya berdegup kencang saat ia menekan layar. Namun harapannya pupus. Layar meminta kode sandi yang tak ia ketahui. "Mas, kode HP kamu sekarang apa?" tanya Saidah suatu malam, berusaha terdengar biasa. Dedi langsung menoleh tajam. "Buat apa?" "Cuma nanya," jawab Saidah pelan. "Privasi," kata Dedi singkat. "Nggak semua harus kamu tahu." Jawaban itu menusuk. Sejak kapan suami istri bicara soal privasi dengan nada setajam itu? Kecurigaan Saidah mencapai puncaknya pada suatu sore. Dedi meletakkan ponselnya di meja makan dan pergi sebentar ke kamar mandi. Layar ponsel itu tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul sekilas sebelum layar kembali gelap. Nama pengirimnya jelas terbaca. Maya. Napas Saidah tercekat. Nama itu seperti petir yang menyambar dadanya. Maya. Ia mengenal nama itu. Bukan orang asing. Maya adalah janda beranak satu yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Perempuan yang dulu beberapa kali sempat ia sapa dengan ramah. Saidah menatap ponsel itu dengan tangan gemetar. Ia tak sempat membaca isi pesannya, hanya satu kalimat singkat yang terpotong, "Aku kangen." Dunia Saidah seakan runtuh saat itu juga. Segala sikap aneh Dedi, amarahnya, sikap dinginnya, ponsel yang selalu dijaga, semuanya seperti menemukan jawabannya. Saidah duduk perlahan di kursi. Dadanya naik turun, napasnya terasa berat. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tapi suaranya seolah menghilang. Ketika Dedi kembali dari kamar mandi, ia mendapati Saidah diam mematung. Dedi langsung curiga. "Kenapa?" "Nggak apa-apa,"
Jawab Saidah cepat, memalingkan wajah. Namun sejak detik itu, Saidah tahu. Bukan hanya tentang perubahan sikap Dedi, tapi tentang pengkhianatan yang diam-diam mulai merusak rumah tangga mereka dari dalam. Dan ia belum tahu bahwa tamparan pagi itu hanyalah awal dari penderitaan yang jauh lebih besar. Sejak melihat nama Maya di layar ponsel Dedi, pikiran Saidah tak pernah benar-benar tenang. Nama itu terus berputar di kepalanya, menghantui setiap detik yang ia lalui. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya kebetulan, sekadar teman biasa, sekadar urusan tak penting. Namun, hati seorang perempuan tak mudah dibohongi. Saidah mengenal Maya. Bukan sekadar kenal, tapi cukup dekat. Mereka pernah tertawa bersama, saling bercerita, bahkan saling menitipkan anak ketika ada keperluan. Maya adalah janda beranak satu yang ditinggal mati suaminya 2 tahun lalu. Sosoknya ramah, murah senyum, dan pandai membawa diri. Tak pernah sekalipun terlintas di benak Saidah bahwa perempuan itu akan menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Kecurigaan yang dipendam, Saidah akhirnya berubah menjadi keberanian yang lahir dari keputusasaan. Diam-diam, ia memutuskan menemui Maya. Tanpa sepengetahuan Dedi, Saidah mendatangi rumah Maya pada suatu siang ketika Putri sedang sekolah. Saat pintu dibuka, Maya tampak terkejut melihat Saidah berdiri di hadapannya. "Saidah, ada apa?" tanyanya, masih berusaha tersenyum. "Aku cuma mau ngobrol," jawab Saidah singkat, suaranya bergetar meski ia berusaha tegar. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang rapi. Awalnya obrolan berjalan kaku. Basa-basi tentang anak, tentang cuaca, tentang hal-hal tak penting. Hingga akhirnya Saidah tak sanggup lagi menahan beban di dadanya. "Kamu dekat sama suamiku, ya?" tanya Saidah, menatap mata Maya tanpa berkedip. Maya terdiam. Senyumnya memudar. Ia menghela napas pelan, lalu bersandar di kursi. "Aku nggak mau bohong," katanya akhirnya. "Iya, kami sering chat." Dada Saidah terasa seperti diremas. "Kenapa, Maya? Aku sahabatmu." Maya menunduk sejenak, lalu kembali menatap Saidah dengan ekspresi yang membuat hati Saidah semakin hancur. "Aku juga perempuan, Saidah. Aku punya perasaan. Dedi baik sama aku. Dia perhatian. Dan, aku suka sama dia." Kalimat itu jatuh seperti palu godam. Saidah menggigit bibirnya agar tak menangis. "Dia suamiku," ucapnya lirih. "Aku mohon, berhenti. Jangan hancurkan rumah tanggaku." Namun Maya hanya terdiam, lalu berkata pelan tapi tegas, "Perasaan nggak bisa dipaksa. Lagi pula, Dedi juga yang terus mendekat." Saidah pulang dengan langkah gontai. Harapannya pupus. Ia sudah berbicara baik-baik, sudah memohon, namun yang ia terima justru pengakuan tanpa rasa bersalah. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Saidah. Ia memperhatikan Dedi dengan lebih cermat. Ponsel itu masih menjadi pusat dunia suaminya. Pesan demi pesan terus masuk. Bahkan setelah Saidah memperingatkan, hubungan itu tak juga berhenti. Ketika Saidah akhirnya memberanikan diri menegur Dedi, kemarahan lelaki itu meledak. "Jangan ganggu Maya," bentak Dedi. "Kamu gak punya hak ngatur hidupku." "Aku istrimu," teriak Saidah, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dedi tertawa sinis. "Kalau kamu terus ribut, aku ceraikan kamu." Ancaman itu membuat Saidah terdiam. Ia menatap suaminya dengan pandangan kosong. Lelaki yang berdiri di hadapannya kini terasa asing. Tak ada lagi cinta, tak ada lagi rasa aman. Yang tersisa hanya ketakutan dan luka. Malam itu, Saidah memeluk Putri erat-erat. Anak itu tertidur dengan polos. Tak tahu bahwa dunia kecilnya akan segera runtuh. Saidah menangis dalam diam, menyadari bahwa bertahan justru akan menghancurkan dirinya perlahan. Beberapa minggu kemudian, Saidah membuat keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia memilih mengakhiri rumah tangga yang sudah tak sehat. Bukan karena ia tak mencintai Dedi, tapi karena ia tak sanggup lagi hidup dalam ketakutan dan penghinaan. Proses perceraian berjalan pahit. Dedi memutarbalikkan fakta. Saidah dituduh berselingkuh, dituduh sebagai istri yang tak setia dan tak patuh. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tamparan manapun. Dan puncak dari semua penderitaan itu adalah ketika hakim memutuskan hak asuh Putri jatuh ke tangan Dedi. Saidah terduduk lemas di ruang sidang. Dunia seakan runtuh di atas kepalanya. Anak yang ia kandung, ia lahirkan, dan ia besarkan dengan penuh cinta, kini harus berpisah darinya. Saat keluar dari pengadilan, Dedi menatap Saidah dengan wajah menang. Sementara Saidah hanya bisa menangis, menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan bagian terbesar dari hidupnya.
Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan membawa malapetaka yang jauh lebih mengerikan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi Putri. Hari Saidah resmi meninggalkan rumah itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Rumah yang dibangun bersama Dedi, rumah yang penuh kenangan. Tangis Putri saat belajar berjalan, tawa kecil di ruang keluarga, doa-doa yang dulu mereka panjatkan bersama, kini tak lagi menjadi tempat pulang bagi Saidah. Ia berdiri di ambang pintu dengan satu koper kecil di tangannya. Isinya bukan harta, bukan perhiasan, bukan benda berharga. Hanya pakaian seperlunya dan beberapa foto Putri yang diam-diam ia simpan. Dedi berdiri di ruang tamu dengan wajah datar, seolah kepergian Saidah tak meninggalkan bekas apapun di hatinya. "Cepat aja," kata Dedi singkat. "Putri sebentar lagi pulang sekolah." Kalimat itu menusuk. Seolah Saidah adalah orang asing yang tak pantas berada di sana ketika anaknya sendiri pulang. Saidah menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia ingin memeluk Putri untuk terakhir kali sebagai seorang ibu yang tinggal serumah, tapi kesempatan itu direnggut darinya. Saidah melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Jika ia menoleh, ia tahu kakinya tak akan sanggup melangkah. Sejak hari itu, hidup Saidah berubah drastis. Ia resmi menjadi janda, bukan karena ia ingin, melainkan karena ia dipaksa keadaan. Dijandakan oleh suaminya sendiri yang lebih memilih mengejar janda lain daripada mempertahankan keluarganya. Ia merelakan semuanya. Rumah, perabotan, tabungan, bahkan usaha kecil yang dulu mereka rintis bersama. Saidah tak menggugat harta Gonogini. Baginya, harta tak lagi berarti apa-apa ketika Putri tak berada di sisinya. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan materi, tapi kehilangan hak untuk memeluk anaknya setiap hari. Kehilangan suara kecil yang biasa memanggilnya ibu. Kehilangan peran yang selama ini menjadi identitasnya. Hari-hari pertama setelah perceraian adalah hari-hari paling sunyi dalam hidup Saidah. Ia menumpang di rumah saudara jauhnya, tidur di kamar sempit yang bahkan tak cukup untuk meletakkan semua barangnya. Setiap malam, Saidah memeluk bantal sambil membayangkan Putri tertidur sendirian di kamar yang dulu mereka tempati bersama. Ia sering terbangun di tengah malam dengan dada sesak, membayangkan Putri menangis memanggil namanya. Namun setiap kali ia hendak menghubungi Dedi, ia mengurungkan niat. Ia tahu, Dedi tak akan memberi ruang baginya. Sementara itu, kabar tentang Dedi perlahan sampai ke telinga Saidah. Lelaki itu kian sering terlihat bersama perempuan lain. Bukan hanya Maya. Ada nama-nama baru yang berganti cepat, seolah Dedi tak pernah benar-benar ingin menetap. Saidah hanya bisa tersenyum pahit. Ia dikalahkan bukan oleh satu perempuan, melainkan oleh keserakahan suaminya sendiri. Ironisnya, Saidah kini benar-benar menjadi janda karena suaminya mengejar janda. Setiap kali ia bercermin, Saidah melihat perempuan yang sama sekali berbeda dari dirinya dulu. Wajahnya lebih tirus, matanya sering sembab. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang mulai tumbuh. Kekuatan yang lahir dari rasa kehilangan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, meski ia tak lagi tinggal bersama Putri, ia tak akan berhenti menjadi ibu. Ia tak akan berhenti mencintai anaknya. Meski cinta itu harus disalurkan dari kejauhan, dari diam, dari doa-doa panjang di setiap sujudnya. Namun Saidah tak tahu, perpisahan itu bukanlah akhir dari penderitaannya. Justru di sanalah awal dari luka yang jauh lebih dalam, luka yang kelak akan menghancurkan jiwanya ketika ia menyadari bahwa keputusan pengadilan itu telah menyerahkan Putri ke tangan yang salah. Dan saat Saidah melangkah pergi dari rumah itu, ia tak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, rumah yang ia tinggalkan akan menjadi saksi bisu tragedi paling kejam dalam hidupnya. Hari-hari berlalu tanpa Putri di sisinya terasa seperti hukuman yang tak berkesudahan. Saidah mencoba menata hidupnya kembali, mencari pekerjaan kecil-kecilan, membantu usaha saudara, menyibukkan diri agar pikirannya tak terus dihantui rasa kehilangan. Namun sekeras apapun ia berusaha, bayangan Putri selalu datang tanpa diundang. Suara tawanya, rengekannya, bahkan kebiasaan kecilnya saat tidur masih jelas terpatri di ingatan Saidah. Kerinduan itu akhirnya mendorong Saidah melakukan hal yang nekat. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Dedi, ia memutuskan menemui Putri di sekolahnya. Pagi itu, Saidah berdiri di seberang gerbang sekolah dasar Putri. Ia mengenakan masker dan topi, takut jika ada orang yang mengenalinya lalu melapor pada Dedi. Jantungnya berdegup kencang saat bel berbunyi dan anak-anak mulai berhamburan keluar kelas. Matanya menyapu satu persatu wajah kecil yang berlarian, hingga akhirnya ia melihat Putri. Langkah Saidah terhenti. Anak yang ia kenal ceria dan selalu rapi itu kini tampak berbeda. Tubuh Putri terlihat jauh lebih kurus. Seragamnya kusam dan kebesaran, kerahnya tampak kotor, rambutnya kusut tak terurus. Tas yang disandangnya pun terlihat lusuh.
seolah sudah lama tak diganti. "Putri," bisik Saidah lirih, dadanya terasa sesak. Putri berjalan pelan, tidak berlari seperti anak-anak lain. Wajahnya pucat, matanya sayu. Saat pandangan mereka bertemu, Putri terdiam. Beberapa detik kemudian, matanya membesar. "Ibu," suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Saidah langsung berlutut dan membuka tangannya. Putri berlari menghampirinya, memeluk tubuh Saidah erat-erat, seolah takut ibunya akan menghilang lagi. Tangis mereka pecah di tengah keramaian, membuat beberapa orang tua melirik penasaran. "Ibu kangen sekali sama Putri," ucap Saidah sambil mengusap rambut anaknya yang terasa kasar dan kering. Putri tak banyak bicara. Ia hanya memeluk, menempelkan wajahnya ke dada Saidah. Dari jarak sedekat itu, Saidah bisa mencium bau apek dari pakaian Putri. Hatinya seperti disayat. "Putri makan yang teratur?" tanya Saidah hati-hati. Putri mengangguk pelan, tapi ragu. "Kadang lupa, Bu. Ayah sering pulang malam." Jawaban itu membuat Saidah nyaris tak sanggup berdiri. Ia menahan air mata agar tak jatuh di depan anaknya. Ia tak ingin Putri melihatnya lemah. Pertemuan itu singkat. Saidah takut ketahuan. Sebelum berpisah, ia menyelipkan uang jajan ke saku Putri dan berpesan agar anaknya menjaga diri. Putri hanya mengangguk, matanya penuh kerinduan yang sama. Saidah pulang dengan langkah gontai. Dadanya terasa nyeri, bukan hanya karena rindu, tapi juga karena kenyataan pahit yang baru saja ia saksikan. Putrinya terlantar. Sakit hati Saidah semakin menjadi ketika kabar tentang Dedi kembali sampai ke telinganya. Ia sempat berpikir, setelah bercerai, Dedi akan menikah dengan Maya. Setidaknya, pikir Saidah, jika Dedi punya istri baru, mungkin Putri akan lebih terurus. Namun kenyataannya jauh lebih menyakitkan. Dedi ternyata tak menikahi Maya. Lelaki itu justru kembali mengejar janda lain. Nama yang berbeda, wajah yang berbeda, tapi pola yang sama. Putri kembali hanya menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Anak kecil yang keberadaannya sekadar pelengkap, bukan prioritas. Saidah mengepalkan tangannya. Amarah dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Ia marah pada Dedi, pada Maya, pada keadaan, dan lebih dari itu, pada dirinya sendiri. Jika saja ia lebih kuat. Jika saja ia tak menyerah. Jika saja ia bisa mempertahankan Putri. Namun semua penyesalan itu datang terlambat. Yang bisa ia lakukan kini hanyalah mengawasi dari kejauhan, mencuri waktu, dan berharap Putri cukup kuat bertahan dalam hidup yang semakin tak ramah padanya. Tanpa Saidah sadari, luka itu belum mencapai puncaknya. Dan Putri, anak kecil yang ia cintai sepenuh jiwa, perlahan sedang berjalan menuju takdir paling kejam dalam hidupnya. Malam itu turun dengan sunyi yang mencekam. Putri duduk sendirian di ruang tamu rumah yang kini terasa terlalu besar dan terlalu dingin baginya. Lampu padam sejak sore karena listrik belum dibayar. Gelap menyelimuti setiap sudut rumah, hanya cahaya temaram dari luar jendela yang masuk samar-samar. Perut Putri berbunyi pelan. Sejak siang ia belum makan dengan layak. Di dapur, tak ada nasi hangat, tak ada lauk, hanya panci kosong dan botol air minum yang hampir habis. Putri tak berani menyalakan kompor. Ayahnya pernah memarahinya keras ketika ia mencoba memasak sendiri. Ia duduk di sofa dengan lutut dipeluk, menatap pintu depan yang tak kunjung terbuka. Jam dinding di dinding tak berdetak karena baterainya habis. Tapi Putri tahu malam sudah larut. Biasanya, di jam seperti ini, ia sudah tertidur pulas di pangkuan ibunya. Kini, pangkuan itu hanya tinggal kenangan. "Ayah," panggil Putri lirih. Suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan. Tak ada jawaban. Air mata mulai mengalir di pipinya. Putri mengusapnya cepat-cepat. Takut jika ayahnya pulang dan melihatnya menangis. Ia tak ingin dimarahi lagi. Namun tangis itu semakin sulit ditahan. Rasa lapar, gelap, dan sepi bercampur menjadi satu. Putri menangis dalam diam, tubuh kecilnya bergetar. Tangis itu akhirnya melemah seiring rasa lelah yang menggerogoti tubuhnya. Matanya terasa berat. Dalam keadaan lampu mati dan perut kosong, Putri tertidur di sofa, memeluk bantal kecil yang sudah tipis dan bau. Ia tertidur tanpa selimut, tanpa pelukan, tanpa doa sebelum tidur. Larut malam, suara motor berhenti di depan rumah. Dedi pulang. Ia baru saja mengantarkan Azura, janda cantik yang belakangan ini mengisi pikirannya. Sepanjang perjalanan pulang, Dedi masih tersenyum mengingat tawa Azura, sama sekali tak memikirkan anaknya yang menunggu di rumah. Dedi membuka pintu dengan kasar. Begitu masuk, matanya langsung menangkap sosok kecil yang tergeletak di sofa. Putri. Alih-alih merasa bersalah, amarah justru meledak di dada Dedi.
Putri, bentaknya keras. Putri terbangun dengan kaget. Tubuhnya gemetar, matanya masih berat oleh kantuk. Ayah, ucapnya pelan. Kamu ngapain tidur di sini? Kenapa rumah gelap begini? Suara Dedi meninggi. Putri menunduk. Listriknya mati, Yah. Putri nunggu ayah pulang. Jawaban itu bukannya meluluhkan hati Dedi, justru membuatnya semakin kesal. Kamu itu bikin susah aja. Nggak bisa apa sih ngurus diri sendiri. Putri menggigit bibirnya. Air mata kembali menggenang. Putri lapar. Plak, tamparan itu tak keras, tapi cukup membuat Putri terhuyung. Jangan lebay, ayah capek, bentak Dedi. Putri terdiam. Ia tak menangis lagi, seolah tubuh dan jiwanya sudah terlalu lelah untuk bereaksi. Ia hanya berdiri terpaku, memandang ayahnya dengan mata kosong, mata anak kecil yang perlahan kehilangan harapan. Dedi masuk ke kamar tanpa peduli. Ia membanting pintu, meninggalkan Putri sendirian di ruang tamu yang gelap. Tak ada yang menanyakan apakah Putri sudah makan. Tak ada yang memeluk atau menenangkan. Putri kembali duduk di sofa. Tangannya memeluk perutnya yang perih. Dalam hati kecilnya, ia merindukan ibunya. Ia ingin berlari ke Saidah, ingin bersembunyi di balik pelukan hangat yang selalu membuatnya merasa aman. Namun yang ia miliki malam itu hanyalah sepi. Di kamar lain, Dedi tertidur pulas. Sementara di ruang tamu, Putri kembali memejamkan mata, bukan karena kantuk, tapi karena pasrah. Anak kecil itu belajar terlalu cepat tentang arti ditinggalkan, tentang bagaimana rasanya menjadi tak penting di mata orang yang seharusnya paling melindunginya. Dan malam demi malam seperti itu terus berulang, tanpa ada yang tahu bahwa setiap tangis Putri adalah jeritan minta tolong yang tak pernah didengar. Hingga suatu sore, jeritan itu akhirnya sampai ke telinga Saidah, bukan lewat suara, melainkan lewat pemandangan yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Seperti biasa, Saidah diam-diam menunggu di dekat sekolah Putri. Ia berdiri agak jauh, bersembunyi di balik batang pohon, memastikan tak ada Dedi atau orang suruhannya di sekitar sana. Putri keluar paling akhir. Langkahnya gontai. Kepalanya tertunduk. Seragamnya masih sama, kusam, tak rapi. Dan yang paling membuat Saidah hampir berteriak, adalah ketika Putri tiba-tiba terbatuk-batuk hebat, hingga harus berhenti berjalan. Putri. Saidah refleks berlari menghampiri. Putri terkejut. Wajahnya pucat saat melihat ibunya. Ibu, suaranya lirih, seperti takut sekaligus rindu. Saidah langsung memeluk tubuh kecil itu. Terlalu kurus. Terlalu ringan. Ia merasakan tulang belikat Putri menonjol di balik seragam tipisnya. Hati Saidah hancur berkeping-keping. Namun kebahagiaan singkat itu mendadak sirna. Apa yang kamu lakukan? Suara itu menggelegar. Saidah menoleh dan mendapati Dedi berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya merah padam. Matanya menyala penuh amarah. Rupanya hari itu Dedi menjemput lebih awal, atau mungkin memang sudah lama mengawasi. Saidah berdiri, refleks memeluk Putri lebih erat. Aku cuma ketemu anakku, ucapnya tegas meski dadanya bergetar. Putri kelihatan gak terurus. Dedi? Dedi tertawa sinis. Kamu gak punya hak apa-apa lagi atas dia. Aku ibunya. Saidah berteriak. Lihat anakmu. Dia kurus, pucat, sering sakit. Kamu tega? Kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa orang tua melirik, guru-guru keluar dari gerbang. Dedi merasa harga dirinya terusik. Ia menarik lengan Putri kasar, hingga anak itu meringis kesakitan. Masuk mobil. Bentaknya. Jangan bentak dia. Saidah mendorong Dedi. Kalau kamu gak sanggup ngurus Putri, serahkan ke aku. Aku minta hak asuhnya. Kalimat itu membuat Dedi murka. Tangannya terangkat, nyaris menampar Saidah di depan umum, namun ia urungkan. Rahangnya mengeras. Jangan pernah mimpi. Putri anakku. Bukan mainan buat kamu. Malam itu, pertengkaran berlanjut di rumah Dedi. Saidah nekat menyusul. Ia tak peduli lagi pada ancaman atau rasa takut. Yang ia lihat hanya satu, putrinya sekarat perlahan. Aku tahu aku sudah kalah di pengadilan, ucap Saidah dengan suara pecah. Tapi sebagai ibu, aku nggak bisa diam. Putri terlantar. Kamu lebih sibuk sama janda-janda itu daripada anakmu sendiri. Jaga mulutmu. Dedi membanting meja. Putri cukup makan. Cukup sekolah. Lebih dari cukup. Itu bohong. Saidah menunjuk ke arah kamar Putri. Anak umur 7 tahun gak seharusnya kelihatan seperti itu. Amarah Dedi mencapai puncaknya. Ia mendekat, menunduk sejajar dengan wajah Saidah.
Dengar baik-baik. Kamu datang lagi, aku laporkan kamu. Aku bisa bikin kamu gak pernah lihat Putri lagi. Saidah gemetar. Kamu tega ngancam ibu kandungnya sendiri? Aku lebih tega lagi, jawab Dedi dingin. Sejak hari itu, Putri dilarang keras bertemu Saidah. Ponsel Putri disembunyikan. Setiap kali Putri menyebut nama ibunya, Dedi akan membentak bahkan mengancam. Kalau kamu ketemu ibumu lagi, ayah kunci kamu di kamar. Ancamnya suatu malam. Putri menangis ketakutan. Ia mulai belajar diam. Menyimpan rindu. Menelan sakit. Di kepalanya yang kecil, Putri mulai berpikir bahwa keberadaannya memang merepotkan semua orang. Sementara itu, Saidah pulang dengan langkah hancur. Ia kalah lagi. Bukan karena ia tak berjuang, tapi karena kekuasaan dan ego seorang ayah yang salah. Ia tak tahu, larangan itu bukan hanya memutus pertemuan ibu dan anak, melainkan juga memutus satu-satunya harapan Putri untuk diselamatkan tepat waktu. Sejak hari itu, Putri menjalani hari-harinya dalam diam. Ia tak lagi berani banyak bicara, tak berani mengeluh, apalagi meminta. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi ruang penuh ketakutan. Setiap langkah Putri terasa salah di mata ayahnya. Tubuh Putri semakin melemah. Hampir setiap pagi ia bangun dengan dada terasa sesak. Napasnya pendek-pendek, seperti ada beban berat menekan paru-parunya. Kadang rasa nyeri itu datang tiba-tiba, membuatnya harus berhenti berjalan dan memegangi dadanya sendiri. "Ayah, dada Putri sakit," ucapnya suatu pagi dengan suara lirih. Dedi yang sedang bersiap berangkat kerja mendengus kesal. "Kamu itu kebanyakan alasan. Lebay. Mau bolos sekolah, ya?" Putri menggeleng cepat. "Enggak, yah." Putri susah napas. "Ah, kamu cari perhatian aja," bentak Dedi. "Cepat ganti baju." Putri menunduk. Ia menurut. Selalu menurut. Di sekolah, Putri sering terdiam di bangkunya. Ia jarang bermain. Saat teman-temannya berlari, Putri hanya duduk memeluk tasnya. Gurunya beberapa kali menegur karena Putri sering tampak mengantuk dan tak fokus. Tapi tak ada yang tahu, setiap malam Putri tidur dalam keadaan lapar dan menangis pelan agar ayahnya tak marah. Urusan sekolah mulai terbengkalai. Buku-bukunya jarang dibelikan yang baru. Seragamnya tak pernah diganti. Sepatunya mulai sempit dan robek di bagian depan. Saat guru menyampaikan undangan rapat orang tua, kertas itu kusut tak pernah sampai ke tangan Dedi. Di rumah, makan menjadi kemewahan. Kadang Putri hanya makan mie instan sekali sehari. Kadang hanya biskuit. Dedi sering pulang larut, dan jika sedang kesal, ia sama sekali tak memedulikan apakah Putri sudah makan atau belum. "Ayah capek kerja. Jangan manja," bentaknya setiap kali Putri mencoba mendekat. Malam-malam Putri diisi dengan batu kering yang menyiksa. Dada kecilnya naik turun cepat. Tangannya gemetar menahan nyeri. Ia ingin memanggil ibunya. Ia ingin dipeluk. Tapi ia tahu, ibunya tak akan datang. Dan ayahnya tak akan peduli. Putri belajar memendam rasa sakitnya sendiri. Ia menangis dalam diam, menutup mulutnya dengan bantal agar tak terdengar. Air matanya membasahi sarung bantal yang sudah lama tak diganti. Dalam tangisnya, Putri sering berdoa, doa sederhana yang diucapkan dengan suara patah-patah. "Ya Allah, Putri pengen sama ibu." Namun pagi selalu datang tanpa perubahan. Rasa sakit di dadanya kian sering muncul. Tubuhnya semakin kurus. Tulang rusuknya terlihat jelas. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Tapi di mata Dedi, semua itu hanyalah drama anak kecil. "Jangan cengeng," kata Dedi suatu malam ketika Putri terbatu keras hingga hampir muntah. "Anak kecil kok sakit-sakitan." Kata-kata itu menancap dalam-dalam di hati Putri. Ia mulai percaya bahwa dirinya memang lemah. Bahwa sakitnya tak penting. Bahwa keberadaannya hanya menyusahkan. Hari demi hari berlalu, dan rasa sakit itu kian menjadi bagian dari hidup Putri. Ia tak lagi berharap pada ayahnya. Ia hanya bertahan, entah sampai kapan. Sementara di tempat lain, Saidah sering terbangun dengan dada sesak, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Ia menangis tanpa tahu kenapa. Hatinya gelisah. Seperti ada ikatan batin yang menjerit minta tolong. Namun jarak, larangan, dan ancaman membuat Saidah tak bisa berbuat apa-apa. Dan di rumah yang gelap dan dingin itu, Putri terus menahan sakitnya sendiri, tanpa tahu bahwa tubuh kecilnya sedang mendekati batas, dan waktu yang tersisa semakin sedikit. Sementara Putri berjuang melawan sakitnya sendirian, Dedi justru semakin tenggelam dalam dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang dipenuhi tawa palsu, parfum mahal, dan pujian yang membuat kepalanya melayang. Sejak mengenal Azura,
hidup Dedi seolah berputar hanya pada satu tujuan, menyenangkan janda itu dengan cara apapun. Azura memang cantik. Kulitnya bersih, tutur katanya manis, dan cara ia memandang laki-laki selalu membuat siapapun merasa istimewa. Di lingkungan sekitar, Azura dikenal sebagai primadona. Banyak lelaki mendekat, banyak pula yang mencoba memikat. Dan itu membuat Dedi merasa bangga, seolah berhasil menaklukkan sesuatu yang berharga. Dedi terobsesi. Setiap pesan dari Azura langsung dibalas, tak peduli sedang di mana atau bersama siapa. Setiap permintaan Azura selalu dianggap sebagai perintah yang wajib dituruti. Makan di tempat mahal, tas baru, ponsel keluaran terbaru, uang belanja lebih, semuanya dipenuhi Dedi tanpa banyak berpikir. "Mas, aku pengen ganti motor," kata Azura suatu malam sambil tersenyum manja. Dedi tertawa kecil. "Nanti aku usahain." Dan ia benar-benar mengusahakannya. Lembur di kantor, meminjam uang ke teman, bahkan mulai berani berhutang demi memenuhi gaya hidup Azura. Baginya, melihat Azura tersenyum adalah kebahagiaan yang tak tergantikan. Ironisnya, di saat yang sama, listrik rumahnya sering mati. Beras di dapur hampir habis. Anak perempuannya makan seadanya dan tidur tanpa selimut. Tapi semua itu tak pernah benar-benar masuk ke dalam pikirannya. Putri hanya latar belakang. Azura adalah pusat dunia. Dedi sering pulang larut malam, bahkan lebih larut dari sebelumnya. Jika dulu ia masih sesekali pulang karena ingat anaknya, kini alasan itu benar-benar lenyap. Ia pulang dengan wajah puas, membawa aroma parfum asing yang menusuk hidung Putri ketika ayahnya lewat di depannya tanpa menoleh. "Ayah," Putri pernah memanggil pelan, dadanya terasa sesak. Dedi hanya mengangkat tangan. "Ayah capek. Jangan ganggu." Dan Putri kembali diam. Di luar rumah, Dedi terlihat seperti lelaki mapan dan penuh pesona. Ia kerap terlihat mengantar Azura ke acara-acara warga, menghadiri undangan, bahkan ikut arisan. Banyak yang memuji, banyak yang iri. Tak sedikit yang menganggap Dedi beruntung bisa dekat dengan janda secantik Azura. Tak ada yang tahu harga yang dibayar untuk semua itu. Azura tahu Dedi punya anak, tapi itu tak pernah menjadi perhatiannya. Baginya, Putri hanyalah masa lalu Dedi yang tak menarik. Dan Dedi, demi mempertahankan perhatian Azura, perlahan-lahan menghapus Putri dari prioritas hidupnya. Saat tagihan sekolah datang, Dedi mengeluh. Saat Putri sakit, Dedi marah. Tapi saat Azura merengek, Dedi langsung sigap. "Mas, aku pengen liburan sebentar. Suntuk di rumah," kata Azura suatu hari. Dedi tersenyum. "Kita atur." Malam itu, Putri kembali batu keras di kamarnya. Dedi tak mendengar. Atau mungkin, ia tak mau mendengar. Obsesi itu membuat Dedi buta. Buta terhadap tanggung jawabnya. Buta terhadap anaknya sendiri. Dan yang paling parah, buta terhadap kehancuran yang sedang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sementara Dedi sibuk mengejar cinta palsu seorang janda yang gemerlap, Putri perlahan-lahan menghilang. Bukan pergi dari rumah, tapi dari perhatian. Dari kepedulian. Dari dunia ayahnya sendiri. Dan tak ada yang tahu bahwa kegilaan Dedi terhadap janda itu akan berujung pada penyesalan paling menyakitkan. Penyesalan yang tak lagi punya kesempatan untuk diperbaiki. Hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Dedi pergi sejak pagi dengan pikiran dipenuhi rencana menyenangkan Azura. Ia tak menoleh ke kamar Putri, tak menanyakan kabar, tak peduli pada batu kering yang sempat terdengar dari balik pintu. Baginya, Putri akan baik-baik saja. Selalu begitu, pikirnya. Sementara itu, di kamar sempit yang lampunya redup, Putri terbaring lemah. Dada kecilnya naik turun cepat. Napasnya berbunyi lirih dan terputus-putus. Setiap tarikan napas terasa seperti ditusuk dari dalam. Tubuhnya semakin kurus, tulang rusuknya menonjol, wajahnya pucat keabu-abuan. Keringat dingin membasahi keningnya. "Ibu," bisik Putri pelan, memeluk bantal guling yang dulu sering dipeluknya bersama Saidah. Ia menutup mata, berusaha menahan nyeri yang datang bergelombang. Tangannya meraba dada, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Di luar kamar, rumah sunyi. Tak ada suara langkah, tak ada sapaan. Tak ada yang menyuguhkan air hangat atau mengusap rambutnya. Tak ada doa yang dibacakan sebelum tidur. Putri sendirian, benar-benar sendirian. Waktu berjalan lambat, seolah ingin menguji seberapa kuat tubuh kecil itu bertahan. Putri terbatu keras, tubuhnya menggigil. Ia mencoba bangkit, tapi kepalanya berkunang-kunang. Ia kembali rebah, memeluk bantal gulingnya lebih erat, seperti memeluk satu-satunya penghiburan yang tersisa. Di tempat lain, Dedi tertawa.
Ia baru saja mengantar Azura pulang. Ponselnya penuh pesan manja, penuh rencana esok hari. Ia merasa hidupnya berjalan sesuai keinginannya. Tak terlintas sedikit pun di benaknya bahwa di rumah, anaknya sedang bertarung dengan napasnya sendiri. Malam semakin larut. Jarum jam mendekati angka 12. Putri membuka mata dengan susah payah. Pandangannya kabur. Napasnya semakin pendek. Dalam sisa kesadarannya, ia teringat wajah ibunya. Senyum Saidah. Pelukan hangat yang selalu membuatnya merasa aman. Air mata mengalir pelan di sudut matanya. Putri capek, ucapnya nyaris tak bersuara. Lalu, sunyi. Pukul 12 malam lebih sedikit, pintu rumah terbuka. Dedi masuk dengan langkah santai. Ia meletakkan kunci, menyalakan lampu ruang tamu, lalu menoleh ke arah kamar Putri. Ada perasaan aneh yang menyelinap, sunyi yang terlalu sunyi. Putri, panggilnya setengah malas. Tak ada jawaban. Dedi melangkah ke kamar. Ia membuka pintu dan berhenti seketika. Napasnya tercekat. Putri terbaring kaku di ranjang, memeluk bantal gulingnya erat. Wajahnya pucat membiru. Bibirnya kering. Tangannya dingin saat Dedi menyentuhnya. Putri? Suara Dedi bergetar. Ia mengguncang tubuh anak itu. Putri bangun. Tak ada reaksi. Kepanikan menghantamnya telak. Dedi berteriak, memanggil nama Putri berulang kali, tangannya gemetar. Ia mencoba menghangatkan tubuh kecil itu, memeluknya erat, terlambat. Terlalu terlambat. Tangis Dedi pecah. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia runtuh. Semua tawa, semua obsesi, semua kebanggaan palsu itu lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah tubuh anaknya yang dingin membeku. Ayah minta maaf. Isaknya menempelkan kening ke rambut Putri. Ayah salah. Ayah egois. Namun maaf tak pernah bisa menghidupkan kembali yang telah pergi. Kabar itu menyebar cepat. Tetangga berdatangan. Ambulans datang, lalu pergi. Putri dinyatakan meninggal. Sendirian, tanpa pendampingan, tanpa pertolongan tepat waktu. Diagnosis tak lagi penting bagi Dedi. Yang jelas, anaknya pergi dalam kesepian. Ketika Saidah menerima kabar itu, ia jatuh terduduk. Tangisnya pecah, meraung menembus dinding-dinding rumah yang menampungnya. Ia berlari, terlambat, ke rumah yang dulu ia tinggalkan. Ia memeluk tubuh Putri yang kini terbujur kaku, mencium keningnya berkali-kali. Ibu datang. Nak, maaf ibu terlambat, suaranya hancur. Dedi berdiri di sudut ruangan, tak berani mendekat. Penyesalan menelannya bulat-bulat. Ia kehilangan segalanya, bukan karena takdir semata, melainkan karena pilihannya sendiri. Hari itu, Saidah menguburkan bukan hanya anaknya, tapi juga kepercayaan terakhirnya pada dunia yang adil. Dan Dedi, sepanjang sisa hidupnya, harus hidup dengan satu kebenaran pahit. Ia menelantarkan anaknya demi mengejar janda, dan kehilangan yang tak akan pernah bisa diganti. Tamat.